semua badan Rama rasa kira-kira ini? Ini Apa? Amin. Sakit enak. Amin. Bilang amin. Bad mood, sakit badan, pokoknya mesti mau baca. Apa sihir ya? Sini, Mom. Sini. Tengoknya mau ibu, aku tadi mau Iyalah nenek memang. Ini punya si Baby. Ini Baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Mana nih dia? Kita sampai mana, Kak? Coba lihat, Kak. Sampai mana kita kemarin? Sukses ya? Sukses. Iya, bener nggak? Suksesi. Sukses ya? Siklus-siklus. Atau kita masuk bab berikutnya? Yang ada suksesi pundak. Oke. Sedikit lagi kita habis tuh selesai semester ini ya. Satu bab lagi. Ini udah. Ekosistem udah kan, Kak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Nggak dijawab sama temen. Apa kabar anak-anak Ustazah? Sehat, Nak? Kedengaran suaranya sehat, Nak? Ini terjemahkan kan? Halo, Nak. Dengar nggak suara Ustazah? Halo? Kak, nggak kedengaran suara orang itu sama adik. Halo, Nak. Assalamualaikum. Nggak kedengaran suara orang itu. Karama. Orang itu kedengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Hah? Udah masuk. Udah dengar? Udah. Suara siapa yang ada musiknya itu tuh? Ayo. Baby. Oke. Alhamdulillah kita lanjutkan pembelajaran kita ya, Nah. Hari ini pembelajaran biologi kita dari minggu lalu kita udah sampai suksesi kan ya? Udah. Alhamdulillah. Jadi hari ini insya Allah nanti kelas 10A yang kelompok 3 dan kelompok 4 praktikum ya, Nak. Hari ini datang jam 13.00 jam 1 siang. Diharapkan hadir tepat waktu seperti instruksi yang Ustazah sampaikan ke dalam grup kelas kita. Ya, Nak, kelompok 3 dan kelompok 4. Kelas 10A. Yang semalam udah datang kelompok 1 dan kelompok 2-nya. Jadi yang hari ini kelompok 3 dan kelompok 4. Di bawah herbariumnya ya, Nak, dan juga peralatan-peralatan untuk membuat karyanya masing-masing. Oke. Kita lanjut pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini adalah tentang suksesi. Suksesi udah Ustazah jelaskan atau belum? Ustazah lupa lah. Belum. Amira. Masya Allah. Oke, kita jelaskan dulu tentang suksesi ya. Oke. Jadi, Nak, kita udah kemarin menyinggung soal tentang ekosistem ya. Iya kan? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya.
Nah, kita juga udah jelaskan tentang satuan satuan-satuan organisme dari mulai yang terkecil menuju yang paling besar. Apa saja, Nak? Coba sebutkan, Nak. Individu. Satu orang dong, satu orang. Satu orang, Ustazah, satu orang. Sebutkan namanya. Ayo, jangan malu-malu, jangan itu aja orangnya. Ayo. Ayo, Nak. Amirah, coba. Amirah Husni. Bismillah. Individu, populasi, komunitas. Lanjut. Masya Allah. Oke. Coba yang lain, kakak yang lain. Dari yang paling sederhana, dari yang paling kecil menuju yang terbesar. Ayo kak, satu orang. Siapa ya? Baby Salsabila si suara. Dia malu-malu aja nih. Ayo baby. Ayo nak. Dia jangan tengok buku dong. Jangan tengok buku dong. Ayo baby. Individu. Lo komunitas kok 2 kali? Populitas. Populasi. Gak ada populitas. Oke, ulang. Individu, populasi. Populasi. Apa tadi setelah ekosistem? Loh, kok langsung ke biosfer? Bioma? Masya Allah, barakallahu fiik. Benar ya? Oke, pertanyaan berikutnya. Kuis dadakan kita nih. Kakak kalau bisa jawab bilang ya. Oke, apa definisi dari individu? Ayo, satu orang. Udah dijawab sama temennya yang hadir di sekolah. Individu ya satu orang. Ustazah bilang tadi satu orang. Gitu. Masya Allah. Oh iya ya, Ustazah bilang gini, nak coba sebutkan definisi individu, satu orang. Ustazah sebutkan jawabannya. Satu makhluk hidup ya. Satu makhluk hidup. Oke, populasi nak, silahkan populasi. Ayo. Salah. Gimana nih mukanya? Aisyah Najmi, Syarhira Kalisa, Najwa Nadia, Farah Hilwa, Alia Kurota, Fadilah Nur, Bazlina. Mana nih mukanya? Coba Naila Husna. Ayo Naila. Apa nak itu populasi? Apa nggak dengar Ustazah kuat suaranya nak? Nggak dengar suaranya Naila. Oh, kumpulan individu-individu. Iya, iya, oke. Boleh, benar. Tapi coba kelengkapin lagi. Kakak siapa lagi ya yang belum nih? Jihan. Jihan Najwa. Ayo nak, apa itu populasi nak? Kemudian? Oke, boleh. Masya Allah Jihan. Jadi populasi itu adalah kumpulan individu sejenis. Catat ya, kumpulan individu sejenis yang
melakukan kegiatan atau berinteraksi di suatu tempat tertentu. Itu dia populasi, makanya ada kata populasi manusia. Berarti populasi manusia itu maksudnya adalah kumpulan-kumpulan individu-individu manusia. Kalau Ustazah bilang populasi tikus, ada nggak di situ kucing? Nggak ada. Ustazah bilang populasi singa, ada nggak di situ jerapah, nak? Kena makan lah Ustazah. Kalau Ustazah bilang populasi burung perkutut, ada nggak di situ burung beo, nak? Nggak ada. Jadi definisi populasi itu adalah individu-individu sejenis. Itu dia syarat mutlak dari populasi itu adalah sejenis atau satu spesies. Lanjut. Kemudian kalau untuk definisi dari komunitas, apa nak komunitas? Zahra. Iya Zahra. Komunitas apa Zahra? Masya Allah, benar ya, benar. Jadi komunitas itu adalah beberapa macam populasi yang hidup di suatu lingkungan atau tempat tertentu yang saling berinteraksi satu sama lain. Itu disebut dengan komunitas. Berarti di dalam komunitas, misalnya komunitas apalah ya dibilangnya, ada nggak di situ atau hanya ada populasi singa aja nggak di komunitas? Tidak, pasti ada kumpulan-kumpulan dari populasi. Ada populasi gajah, ada populasi singa, ada populasi jerapah, dan lain sebagainya. Paham ya? Di atasnya itu semua adalah ekosistem, nak. Berarti di dalam ekosistem itu ada nggak di situ individu? Ada. Ada nggak di situ populasi? Ada. Ada nggak di situ komunitas? Ada. Jadi semuanya, makanya itu definisi dari ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Kalau definisi dari makhluk hidupnya ada di situ individu, ada populasi, ada komunitas. Nah, definisi dari lingkungannya ada komponen apa aja, nak? Biotik dan abiotik. Komponen biotik dan abiotik. Oke. Itu dia sekilas untuk pembelajaran kita yang minggu lalu. Sekarang kita masuk ke suksesi. Apa itu Ustazah suksesi? Kita lihat. Jadi nak, ada suatu komunitas itu keadaannya tidak selalu tetap. Jadi ketika ada kata komunitas, maka keadaan komunitas itu tidak akan selalu tetap, tetapi terus mengalami perubahan. Nah, perubahan ini nak biasanya terjadi dari suatu komunitas menuju bentuk komunitas yang lain. Nah, begitu. Misal, perkebunan kelapa sawit yang dibiarkan setelah masa panen dan tidak ditanami lagi. Apabila dibiarkan terus, maka akan tumbuhkan tumbuhan lain yang menggantikan kelapa sawit. Benar kan? Misal, Ustazah ada lahan 100 meter kali 100 meter. Ustazah tanami kelapa sawit. Habis itu udah panen, Ustazah tebang. Lahan kosong kan? Ketika Ustazah biarkan lahan kelapa sawit Ustazah yang kosong itu, akan tumbuh nggak tanaman-tanaman lain? Iya, akan tumbuh Ustazah, tumbuhan-tumbuhan lain. Nah, hal itu menyebabkan perubahan karena di komunitas kelapa sawit Ustazah, yang tadinya tempat lahan itu dihuni oleh komunitas kelapa sawit. Komunitas itu bukan hanya hewan ya, itu perlu dicatat. Komunitas itu bisa juga tumbuhan ya nak ya. Paham ya? Nah, ketika Ustazah awalnya nanam komunitas kelapa sawit, kemudian setelah itu Ustazah tebang, lahirlah komunitas lain yang menggantikan posisi komunitas kelapa sawit Ustazah itu. Paham nggak? Nah, perubahan itu nak, atau perkembangan suatu komunitas baru itu melalui tahap-tahap tertentu itu disebut dengan suksesi. Paham ya? Nah, jadi suksesi itu adalah perubahan atau perkembangan suatu komunitas melalui tahap-tahap tertentu. Nah, itu disebut dengan suksesi.
Biar lebih jelas, kita bahas tipe-tipenya dulu. Tipe suksesi itu ada dua macam. Ada suksesi primer dan ada suksesi sekunder. Boleh dicatat, Kak? Jadi suksesi itu ada dua macam. Ada suksesi primer, ada suksesi sekunder. Udah? Kita lihat. Suksesi primer itu adalah ketika muncul suatu komunitas baru pada suatu daerah yang sebelumnya tidak ada komunitas di situ. Nah, sudah? Ustazah ulangi, suksesi primer adalah ketika munculnya suatu komunitas baru pada suatu daerah yang sebelumnya tidak ada komunitas yang hidup di tempat itu. Sudah? Kecepatan nggak? Nggak kan ya? Kecepatan nggak? Ngangguk baby. Kecepatan berarti. Udah? Ustazah ulangi ya. Suksesi primer adalah munculnya suatu komunitas baru. Lihat aja di layar, nah ada tuh definisinya tuh. Suksesi primer adalah munculnya komunitas baru pada suatu daerah yang sebelumnya tidak terdapat komunitas. Oke, contoh dari suksesi primer ini adalah letusan gunung berapi atau gunung berapi yang telah meletus. Sudah? Saya jelaskan dulu. Jadi karena ketika misalnya terjadi meletus Gunung Sinabung, nauzubillah min zalik, jangan sampai ya. Misal, ini misal, jangan serius sekali. Kita harus belajar biologi ini harus bawa ketawa, jangan serius sekali ya kan. Dah. Jadi meletus Gunung Sinabung, udah. Setelah meletus Gunung Sinabung, kemudian lahan-lahan di sekitar Gunung Sinabung itu bagaimana keadaannya? Hancur lebur rata dengan tanah kan? Penuh debu, hancur lebur rata dengan tanah, tidak ada di situ tumbuhan yang bisa hidup. Hewan-hewan yang lain juga terdampak gunung berapi, pada mati dan sebagainya. Iya kan? Hancur kan ketika gunung berapi meletus, maka kehidupan di sekitar gunung itu akan hancur juga. Tidak ada tumbuhan yang bisa hidup. Nah, setelah itu, beberapa tahun setelah gunung berapi itu meletus, maka akan tumbuh tumbuhan perintis namanya. Akan tumbuh tumbuhan perintis di awal tahun-tahun ketika setelah gunung berapi meletus. Tumbuh apa yang pertama kali? Jamur. Awalnya jamur ya. Nah, tumbuh tuh lumut-lumut, jamur-jamur dari hasil lahan yang ditutupi oleh debu gunung berapi tadi. Tumbuhlah dia di situ. Jamur-jamur, lumut-lumut. Setelah itu apa nak? Setelah tambah lagi 5 tahun ke depan, tumbuh di situ tumbuh-tumbuhan yang kecil-kecil, yang semak, ya kan? Nah, kemudian mulailah itu tambah lagi 5 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan, tumbuh di situ pohon-pohon yang kecil, yang nantinya akan jadi pohon yang besar. Ketika sudah ada lahan, ketika sudah ada nampak hijau-hijauan, datang nggak di situ burung-burung ataupun hewan-hewan yang lain, sehingga maka dari itu proses perubahan yang tadinya tidak ada kehidupan setelah gunung berapi meletus sampai ada kehidupan lagi yang lebih subur ketika setelah gunung berapi meletus, itu disebut dengan suksesi primer. Paham? Nah, makanya itu pengertian dari suksesi primer itu adalah ketika munculnya suatu komunitas baru yang tadinya di daerah itu tidak ada tinggal komunitas di situ. Paham ya? Ketika setelah gunung berapi meletus, ada nggak di situ komunitas yang bisa hidup? Tidak ada. Bahkan
makhluk hidup kecil sekalipun rata dengan tanah karena kena semburan lahar dari panasnya gunung berapi. Iya kan? Nah, setelah itu mulailah tahun pertama tumbuh jamur, kemudian 5 tahun lagi, 5 tahun berikutnya tumbuh ini, 5 tahun berikutnya dan sebagainya. Hingga akhirnya kita lihat hingga akhirnya 20 tahun setelah gunung berapi itu meletus, ada lagi kehidupan, ada lagi komunitas baru yang hidup di situ. Paham ya? Itu dia disebut dengan suksesi primer. Oke? Oke. Jadi bisa Ananda sekalian catat di situ contohnya biar nggak bingung-bingung. Contoh dari suksesi primer itu adalah terjadi pada gunung berapi yang telah meletus. Daerah sekitar akan mengalami kerusakan dan tidak terdapat organisme. Lama-kelamaan, daerah sekitarnya itu akan ditempati kembali oleh organisme. Organisme awal atau perintisnya adalah lumut kerak. Bisa lumut kerak, ada juga jamur, ada juga hewan-hewan tanah yang lain yang menjadi organisme perintis terjadinya membentuk komunitas baru. Paham ya? Itu disebut dengan suksesi primer. Oke. Yang kedua adalah suksesi. Udah dicatat ya? Contohnya tadi belum ya? Ya. Yang kedua adalah suksesi sekunder. Tadi primer, sekarang sekunder. Apa itu Ustazah? Suksesi sekunder merupakan pembentukan suatu ekosistem yang telah rusak ke keadaan awalnya sebelum terganggu. Ustazah ulangi, suksesi sekunder itu adalah terbentuknya atau pembentukan suatu ekosistem yang tadinya rusak kembali ke keadaan awalnya sebelum terganggu. Sudah? Suksesi sekunder ini dapat terjadi karena ulah manusia kebanyakan. Contoh banjir, kebakaran, apalagi kemudian ada juga yang natural disaster, contoh kayak gempa bumi. Sudah? Proses suksesi sekunder ini lebih cepat pulihnya. Gitu bahasanya ya. Kalau tadi suksesi primer itu dia kan terjadi karena letusan gunung berapi ya, contohnya. Itu kan memakan waktu sampai puluhan tahun kan hingga terbentuk kembali daerah yang asri di sekitaran gunung berapi itu. Ya kan? Nah, kalau suksesi sekunder ini proses pulihnya lebih cepat dibanding suksesi primer. Kenapa? Karena hal ini dikarenakan